pribadi yang kasar, yang sombong, yang angkuh, dan bukan pula sosok pribadi yang durhaka dan suka berbuat zolim. Salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Salamun alaihi, keselamatan bagi Yahya, keberhasilan baginya, kesuksesan untuknya hari ketika beliau dilahirkan dan menjalani proses kehidupan di dunia, hari ketika kematian datang kepadanya, dan hari ketika dia dibangkitkan pada hari kebangkitan yaumul ba'si. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Dari ayat-ayat inilah kita mengambil judul inspirasi hidup sukses dari Yahya alaihis salam. Kenapa dengan Yahya? Yahya ini adalah seorang nabi, seorang rasul, dan beliau juga adalah keturunan dari seorang nabi, seorang rasul, anak dari Nabiullah Zakaria alaihissalam. Dan Nabiullah Zakaria alaihissalam ini merupakan keturunan dari Nabiullah Harun alaihissalam. Harun adalah saudara Nabi Musa alaihissalam, ya, saudara Nabi Musa alaihissalam. Nah, keturunan Nabiullah Harun ini adalah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Dan Nabiullah Zakaria alaihissalam anaknya adalah Yahya alaihissalam, anak tunggal. Kemudian istrinya seorang wanita yang soleha, yaitu istri Nabiullah Zakaria, seorang wanita yang soleha. Namun setelah pernikahan mereka lama, baru kemudian Allah mengaruniakan anak untuk mereka yang bernama Yahya. Karena itulah sebagian mufassir menyebutkan bahwa Yahya ini kelahirannya adalah mukjizat. Sebab untuk kategori umur Nabiullah Zakaria dan istrinya itu sudah tidak produktif untuk memiliki keturunan. Namun mustahil bagi hitungan manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Maka Yahya alaihissalam terkategori sebagai mukjizat dari sisi kelahirannya dari dua pasangan yang sudah tidak produktif untuk berketurunan. Dan kemudian Yahya alaihissalam, karena dia merupakan seorang nabi, karena dia merupakan seorang rasul, maka meneladani Yahya atau mengambil inspirasi dari Yahya alaihissalam merupakan jawaban Allah dari doa yang kita panjatkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu ada 4 kelompok manusia di dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Inilah 4 kelompok manusia yang Allah karuniakan nikmat atas mereka, yang kita diperintah oleh Allah, diajari oleh Allah dalam doa untuk mengetahui jalan mereka dan meniti jalan hidup mereka dengan meneladaninya. Yahya alaihissalam salah seorang nabi, salah seorang rasul. Berarti Yahya alaihissalam adalah salah seorang dari jawaban Allah untuk kita teladani, untuk kita ikuti. Karena itulah kita mengambil inspirasi hidup sukses dari Yahya alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-15 dari surat Maryam, Allah memberitahukan kepada kita salamun alaihi, jaminan sukses untuk Yahya. Kesuksesan, keselamatan, keberhasilan atasnya, yaitu bagi Yahya alaihissalam. Bahkan kesuksesan Yahya alaihissalam ini mencakup 3 kehidupan. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya.
Kesuksesan bagi Yahya alaihissalam mencakup 3 kehidupan. Pertama, kehidupan ketika dia terlahir di muka bumi dan menjalani proses hidup di dunia. Yang kedua adalah proses ketika kematian datang kepadanya, dijamin kesuksesannya, kebahagiaannya yauma yamutu, ketika kematian datang kepadanya. Dan kemudian yang ketiga, yauma yub'atsu hayya, Yahya pun dijamin sukses di hari kebangkitan. Sehingga kesuksesan Yahya mencakup 3 kesuksesan hidup. Sukses ketika hidup di dunia, sukses ketika hidup setelah mati, yaitu ketika kematian datang dan kehidupan setelah kematian, dan sukses ketika hari kebangkitan. Inilah kesuksesan Yahya alaihissalam. Sehingga mengambil inspirasi hidup sukses dari Yahya, hendaknya kita semua berjuang, berusaha, menekadkan diri, melayakkan diri, memantaskan diri untuk sukses, tidak hanya sukses di dunia, tapi kita juga harus sukses ketika kematian datang dan sukses setelah hari kebangkitan. Kesuksesan di dunia ini hanya dilayakkan dan dipantaskan oleh Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Selain mereka tidak layak dan tidak pantas sukses hidup di dunia. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, "Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Bahwa yang dijaminkan hidup sukses di dunia ini adalah laki-laki atau perempuan yang beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya atau maksudnya sukses ketika kematian datang? Yauma yamutu. Kesuksesan ketika kematian datang itu adalah ketika kematian kita menjadikan orang-orang yang hidup tidak berbicara tentang diri kita kecuali kebaikan. Sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah bibir kebaikan bagi orang yang datang di kemudian hari. Maka orang yang kematiannya sukses itu adalah kematiannya menjadikan orang-orang yang hidup tidak berbicara tentang dirinya kecuali kebaikan. Dan itu kata para mufassir adalah diantara alamat husnul khotimah. Lalu apa yang dimaksud dengan sukses di hari kebangkitan? Yang dimaksudkan dengannya sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, yaitu orang-orang yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah kesuksesan di akhirat. Itulah kesuksesan di hari kebangkitan. Allah selamatkan dia dari neraka, tidak tersentuh api neraka, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum ajmain, karena itulah kita mendapatkan suatu inspirasi hidup sukses dari Yahya alaihissalam, bahwa kita harus sukses dalam 3 kehidupan. Sukses ketika kita menjalani proses kehidupan di dunia, yaitu istiqomah dalam iman dan amal soleh. Sukses ketika kematian datang, orang-orang berbicara tentang diri kita kebaikan bukan keburukan. Dan sukses ketika hari kebangkitan, kita tidak tersentuh api neraka dan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, lantas bagaimanakah kelayakan dan kepantasan untuk mendapatkan 3 kesuksesan itu? Kelayakan dan kepantasannya adalah dengan meneladani Yahya alaihissalam, menjadikan karakter Yahya yang terdapat di ayat 12, 13 dan 14 sebagai model kita, sebagai parameter kita untuk meraih kesuksesan yang dijaminkan di ayat yang ke-15. Yahya dijamin suksesnya karena 8 karakter yang Allah sebutkan dari ayat 12 sampai ayat 14. Maka tugas kita adalah
sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu hendaknya kita melayakkan, memantaskan diri kita dengan 8 karakter yang menjadi kepribadian Yahya alaihissalam. Jadikan 8 karakter ini sebagai modelnya, sebagai parameternya untuk kita sukses hidupnya dunia akhirat. Apa 8 karakter itu? Yang pertama, khudhil kitaba biquwah. Allah menyuruh Yahya untuk mengambil Alkitab, mempelajari Alkitab, mendalami Alkitab biquwah, dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, tapi biquwah, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita pengen sukses dunia akhirat dan pengen mengambil pelajaran atau hikmah dari Yahya alaihissalam, maka rumus pertamanya adalah ambillah Al-Quran. Ambil Al-Quran, pelajari Al-Quran, fahami Al-Quran, dalami Al-Quran, implementasikan Al-Quran dalam kehidupan, dan lakoni semua ini dengan biquwah, dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Di dalam Quran surat Shad, surat 38 ayat yang ke-29, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakun, penuh keberkahan. Penuh keberkahan. Bahwa Al-Quran disifati dengan keberkahan. Maksudnya, siapa saja yang pengen hidupnya berkah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Itu rumusnya. Apa itu berkah? Berkah itu subutul khair wa dawamuhu wa kasratuhu wa ziyadatuhu. Itu arti dari berkah. Langgengnya kebaikan, berkesinambungannya kebaikan, berlimpahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Nah, itu arti dari berkah. Kalau pengen kebaikannya langgeng, kebaikannya berkesinambungan dunia akhirat, kebaikannya berlimpah dan terus bertambah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Maka Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca hingga khatam, lalu selesai dan diulang lagi sampai khatam, diulang lagi, sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi harus ada levelnya. Di antara levelnya setelah kita menghatamkannya beberapa kali, levelnya adalah Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran harus ditafakuri, direnungi, dipelajari, ditadaburi, dan diamalkan, diimplementasikan nilai-nilainya, kandungannya oleh orang-orang yang benar-benar berakal atau hatinya terbuka. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, Al-Quran pelajari, dalami, fahami, implementasikan. Itu rumus pertama untuk sukses. Terinspirasi dari Yahya alaihissalam di penggalan ayat khudhil kitaba biquwah. Yang kedua, Allah memberitahukan kepada kita wa atainahul hukma sobiyya, bahwa Yahya itu telah diajarkan oleh Allah ilmu hikmah sobiyya dikala usianya masih belia. Mengambil inspirasi sukses dari penggalan ayat ini, maka rumus kedua untuk sukses hidupnya dunia akhirat adalah dengan mempelajari ilmu hikmah. Mempelajari ilmu hikmah. Apa itu ilmu hikmah? Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberitahukan kita, ilmu hikmah itu cirinya hanya 3. Apabila suatu ilmu memenuhi 3 ciri ini, itulah ilmu hikmah. Kalau belum memenuhi 3 ciri ini, belum ilmu hikmah, bukan ilmu hikmah. Ciri yang pertama, ilmu hikmah itu adalah ilmu yang menumbuhkan dan melahirkan kesadaran bertauhid. Yang kedua,
ilmu yang menguatkan jiwa untuk konsisten, untuk komitmen dengan kebenaran. Yang ketiga, ilmu yang menggerakkan jiwa untuk memberi manfaat seluas-luasnya. Itulah ciri ilmu hikmah. Orang yang belajar akuntan tapi dia kemudian manipulasi data, dia kemudian membuat proposal-proposal palsu untuk mendapatkan sejumlah dana, maka ilmunya ini bukan ilmu hikmah. Sebab dia dengan ilmu ini dia mencoba untuk melakukan atau memanipulasi data demi keuntungan-keuntungan dunia. Seseorang yang kemudian mempelajari ilmu politik dan mendalaminya, tapi kemudian dengan itu untuk dia melakukan sejumlah kecurangan-kecurangan, dia menjadi orang yang melakukan perbuatan korupsi, maka dia tidak mempelajari ilmu hikmah. Tapi ilmu apa saja, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, kalau ilmu yang dia pelajari ini membuat dia semakin dekat dengan Allah, membuat dia komitmen dengan kebenaran, membuat dia tergerak untuk meluaskan manfaat dengan ilmunya, maka itu adalah ilmu hikmah. Ya, karena semua ilmu itu diajarkan oleh Allah. Ilmu kesehatan itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kesehatan, ilmu kesehatan, benar-benar dia mendedikasikan ilmunya untuk melayani umat, berkhidmat kepada umat, dia kuatkan pasiennya bahwa kesembuhan di tangan Allah. Kami hanyalah tenaga medis yang akan membantu Bapak sebagai ikhtiar untuk sembuh. Maka ilmu kesehatan yang dipelajarinya adalah ilmu hikmah. Baik, maka mempelajari ilmu hikmah ini jangan ditunda-tunda, dia darurat, sejak dini harus dipelajari. Dan tidak terlambat kalaupun kita ingin mempelajari dan mendalami ilmu hikmah saat ini. Ya, baik. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Lalu kemudian yang ketiga, terinspirasi dari penggalan ayat wahanana min ladunna, bahwa Yahya itu sukses karena karakternya itu lemah lembut. Karakternya itu adalah pengasih, penyayang. Terinspirasi dari karakter ini, kalau kita pengen sukses hidupnya dunia akhirat, maka kita harus berkarakter lembut. Kita harus berkarakter kasih dan sayang kepada makhluk Allah, terutama manusia. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki cinta dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasihi, tidak disayangi oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dikenal sebagai hadis musalsal, Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Sayangilah makhluk Allah di bumi ini, niscaya yang di langit yaitu Allah dan malaikat-malaikatnya pasti menyayangi kalian. Ambillah pelajaran, seorang wanita pelacur, dia memberi minum kepada seekor anjing, alhasil perbuatannya mengundang cinta dan ridho Allah kepadanya. Sehingga Nabi mengatakan, fasyakarallahu laha faghafarallahu laha wa adkhalahal jannah. Allah sangat bergembira dengan perbuatan wanita pelacur itu, sehingga Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Dia berempati kepada seekor binatang, anjing. Bagaimana lagi kalau kita berempati dengan manusia, lalu menolong manusia? Apalagi yang kita tolong bukan sekedar manusia, muslim. Ma'asyiral muslimin, kita memiliki harta. Harta ini harus bisa menarik kita masuk surga. Jangan sampai kita memiliki banyak harta tapi harta ini tidak menarik kita masuk surga. Kita, kalau memang kita berkasih sayang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan berpikir, berenung. Banyak jamaah yang datang ke masjid, bahkan mungkin yang datang ke masjid sholat itu bukan masyarakat komplek, mungkin dari luar, ada ojol datang, ada para penjual-penjual, pendorong gerobak mungkin masuk ke sini,
Ya, sempat lewat, penjual roti lewat menawarkan dagangan sehingga sholat di sini mungkin mereka haus. Saya mau siapkan sokes di masjid. Ya, dia siapkan air minumnya. Nah, gratis. Siapapun datang boleh ambil minum. Nah, para pedagang atau ojol yang singgah sholat dan minum di situ mendapatkan fasilitas pelayanan. Ya, kabarkan ke teman-temannya. Nanti kalau mau sholat bagus di sana. Di Masjid Al-Muhajirin, di sana alhamdulillah ada air, bisa minum sepuas-puasnya. Nah, datang tuh beberapa ojol yang lain sholat di sini, masya Allah. Ya, tak terbayangkan bagaimana pahalanya. Seekor anjing saja ditolong dari kehausan, mengundang ampunan Allah yang besar kepada pelacur. Ya, kita bukan pelacur, kita bukan pezina, tapi manakala kita berbuat kebaikan dengan hamba Allah, lebih besar keutamaannya, lebih besar keutamaannya. Nah, ketika orang-orang sudah mulai datang di papan-papan informasi, ada informasi kajian, taklim, belajar Quran, maka mereka yang sering sholat di sini membaca itu, tergerak hatinya, terpanggil jiwanya. Saya mau belajar Quran di masjid ini, saya mau ikut pengajian di masjid ini, dapat hidayah, masya Allah. Betapa besar pahala yang didapatkan. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan kasratut turuq ilal jannah. Jangan pesimis, sebab sangat banyak jalan masuk surga, sangat banyak jalan masuk surga. Kita ada harta, maka ayo kita kemudian infakkan harta kita. Ya, kita mungkin siapkan sendal-sendal wakaf atau mukena, kita programkan. Pokoknya beritahu DKM, pokoknya mukena harus tersedia. Setiap pekan saya laundry, setiap pekan saya laundry. Ya, itulah pahalanya. Mudah-mudahan itu jadi jalan dia masuk surga. Kalau dia istiqomah. Apa artinya banyak harta kalau tidak menarik kita masuk surga? Percuma. Sebab Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Semua kesenangan dunia ini hanyalah menipu. Kapan kita tidak tertipu dengan dunia? Kalau harta dunia menarik kita masuk surga, itu baru benar. Tapi kalau harta dunia tidak membuat kita masuk surga, kita tertipu dengan harta yang banyak di dunia ini. Baik, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian mengambil inspirasi sukses dari penggalan berikutnya, wa zakatan. Yahya alaihissalam itu sukses dunia akhirat karena hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati. Bersih dari riya, bersih dari ujub, bersih dari dendam, bersih dari kebencian, bersih dari kemarahan, bersih dari dengki, hasad. Bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati. Nah, kalau kita pengen sukses dunia akhirat, bersihkan hati kita. Ya. Bersihkan hati kita dari riya, bersihkan hati kita dari ujub. Terapi membersihkan hati dari riya dan ujub, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, terapi membersihkan hati dari riya, bahwa kita menyembah murni untuk Allah bukan yang lainnya. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta pertolongan, terapi untuk menyembuhkan penyakit ujub, bahwa kita mampu sholat 5 waktu di masjid bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tapi karena pertolongan Allah. Kita bisa bersedekah bukan karena banyak harta kita, tapi karena pertolongan Allah yang menggerakkan hati kita. Kita bisa bangun masjid bukan karena wasiat, bukan karena nazar, tapi kita bangun masjid karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa iyyaka nasta'in ini menyandarkan kekuatan melakukan kebaikan dari Allah, bukan pada dirinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersihkan hati dari iri hati, dari dengki. Sebab hasad ini pondasinya itu adalah iri hati, cemburu, dengki. Allah mengatakan, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Lirijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Surat An-Nisa ayat 32. Jangan kamu dengki, jangan kamu iri hati, jangan kamu cemburu dari rezeki sebagian orang yang dilebihkan dari yang lainnya.
Allah tidak melarang kamu untuk mendapatkan rezeki sebagaimana rezeki tetangga. Tetangga ada mobil baru, Allah nggak larang kita juga untuk supaya kita juga punya mobil baru. Allah nggak larang itu. Tetangga kita sedang merenov rumahnya, Allah nggak melarang kita untuk juga memiliki rezeki sebagaimana tetangga bisa merenov rumah. Tapi yang dilarang Allah adalah cemburu dengan rezeki orang lain. Nggak usah iri, nggak usah cemburu. Was'alullaha min fadli, minta kepada Allah karena Allah yang ngasih dia rezeki. Sebab konsekuensinya kalau kita cemburu dan tidak ridho dengan rezeki orang lain, sama halnya kita tidak ridho dengan pembagian Allah dalam masalah rezeki. Tidak ridho dengan pembagian Allah dalam masalah rezeki, tanda kita tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang akan menyebabkan penyakit dengki, iri hati ini menjadi parah dengan hasad. Kalau hasad itu ya bukan lagi sekedar cemburu, tapi pengen supaya rezeki itu hilang dari orang itu, atau orang itu ditimpa dengan musibah. Ya bukan hanya kebahagiaan tapi musibah menimpa dia sehingga kebahagiaannya terhapus dengan musibahnya, baru dia bahagia dengan itu. Nah ini sudah hasad kalau begitu. Dia gembira kalau orang yang memiliki kelebihan-kelebihan yang dia cemburu padanya ditimpa dengan musibah, dan dia akan bersedih hati kalau orang yang dia cemburui itu selalu mendapatkan kenikmatan. Itu hasad. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin, selanjutnya adalah wa kana taqiyya. Yahya itu pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil inspirasi sukses dari karakter ini, maka kalau kita pengen sukses dunia akhirat, kita harus menjadi pribadi takwa. Pribadi takwa itu sederhananya saja adalah bagaimana kita bergaya hidup takwa di dunia ini. Bagaimana bergaya hidup takwa di dunia? Rumusnya adalah dengan memetakan amalan atau perbuatan berdasarkan 5 hukum. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tugas kita adalah mengilmui untuk memetakan dan mengelompokkan suatu perbuatan, suatu amalan, suatu aktivitas. Apakah perbuatan itu wajib? Apakah perbuatan itu sunnah? Apakah perbuatan itu mubah, makruh atau haram? Nah, di sini butuh ilmu untuk memetakan dan mengelompokkan aktivitas. Karena ini ada rumusnya. Semua perbuatan atau aktivitas yang kategorinya wajib, rumusnya bergaya hidup takwa adalah laksanakan, sempurnakan kewajiban. Apabila suatu amalan perbuatan kategorinya adalah sunnah, rumusnya adalah perbanyak dan variasikan. Apabila suatu perbuatan hukumnya adalah mubah, rumusnya kurangi. Kalau makruh hindari, kalau haram tinggalkan. Nah, tugas kita adalah mengilmui amalan atau perbuatan untuk dikategorikan kepada 5 hukum tadi. Nah, sehingga akhirnya kemudian bergaya hidup takwa itu pertama, sholat wajib. Sholat 5 waktu wajib atau tidak wajib? Kalau begitu rumusnya laksanakan, sempurnakan. Bukan sekedar laksanakan, sempurnakan. Sempurnakan waktunya, sholat di awal waktu. Sempurnakan caranya, sholatlah dengan berjamaah. Sempurnakan tempatnya, sholatnya di masjid. Tata caranya benar-benar mengikuti sunnah Nabi. Perhatikan wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, rukun-rukunnya. Nah, itu namanya menyempurnakan. Baca Quran, berdoa, berzikir, kategorinya adalah sunnah, perbanyak. Perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Main handphone, kategorinya adalah mubah, kurangi. Tidur, mubah, kurangi. Lalu kemudian makruh. Nah, makruh ini diantaranya tidur dari subuh sampai isra, makruh. Rumusnya hindari. Hindari, jangan sampai tidur di waktu itu, hindari. Kenapa dihindari? Karena kalaupun juga terjatuh di dalamnya tidak berdosa. Cuman kata para ulama, makruh itu
yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau ditinggalkan makruh dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa, itu makruh. Tidur dari subuh sampai isyraq makruh. Tidak tidur dapat pahala, tertidur di waktu itu tidak berdosa. Nah, itu makruh. Tidur dari asar sampai maghrib, tidur dari maghrib sampai isya, nah itu semuanya makruh. Tidur dalam majelis ilmu makruh. Tidur ketika mendengarkan khutbah Jumat makruh. Artinya kalau tertidur tidak berdosa, tapi jika tidak tidur dapat pahala. Nah, itulah makruh. Nah, haram tinggalkan, itu rumusnya. Ghibah mubah, sunnah atau wajib? Oh tidak, ghibah itu haram, tinggalkan ghibah. Zina haram, tinggalkan. Fitnah haram, tinggalkan. Jadi kalau kategorinya haram, rumusnya satu, tinggalkan. Nah, kalau kita mampu memetakan perbuatan-perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, dapat kita petakan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itulah bergaya hidup takwa. Ya, wa kana taqiyya. Lalu kemudian inspirasi sukses yang ke-6, 7 dan 8 pada ayat yang ke-14. Yang ke-6 adalah wabarram biwalidayhi, bahwa Yahya itu pribadi yang sangat berbakti kepada orang tua. Ya, pribadi yang sangat berbakti kepada orang tua. Pengen sukses dunia akhirat? Rumusnya yang ke-6 adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Caranya adalah dengan berbuat ihsan. Karena Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tua dengan cara ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat kebaikan dengan cara yang paling terbaik, itu artinya ihsan. Bagaimana berbuat ihsan kepada orang tua? Ada dua implementasinya. Pertama dalam bentuk ucapan, kedua dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk ucapan Allah mengatakan fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali keluar dari lisanmu nada terbebani, merasa berat, merasa kesal dengan permintaan atau suruhan orang tua. Jangan ucapkan kata atau apalah yang nadanya itu semakna yang menunjukkan rasa berat, menunjukkan rasa terbebani, kesal kepada orang tua. Jangan. Wala tanharhuma, jangan rendahkan orang tua dengan memarahinya, dengan menghardiknya, dengan membentaknya. Jangan bertengkar dengan orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Satu-satunya percakapan atau ucapan yang layak, yang pantas keluar dari lisan seorang anak kepada orang tuanya, qaulan karima, perkataan mulia. Inilah ihsan dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk perbuatan, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, yaitu rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Jangan kamu sombongkan hartamu, jangan kamu sombongkan kedudukanmu di hadapan orang tuamu. Rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Maka berbaktilah kepada orang tua selagi orang tua masih hidup, dan maksimalkan bakti ketika orang tua telah meninggal dunia. Kenapa? Karena kata para ulama, berbakti kepada orang tua ketika dia meninggal itu sangat dibutuhkan oleh orang tua dibandingkan ketika dia masih hidup. Karena ketika orang tua masih hidup, orang tua masih bisa melakukan amal kebaikan untuk dirinya. Tapi begitu dia meninggal, dia tidak bisa lagi berbuat kebaikan untuk dirinya. Di antara harapan besarnya untuk amal solehnya tetap bertambah adalah anak keturunannya yang mau menghadiahkan pahala untuknya. Dia berharap anak keturunannya ada yang bersedekah atas namanya,
berwakaf atas namanya. Dia berharap anak keturunannya ada yang mau membadalkan dia haji, membadalkan umroh, dan seterusnya. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, karakter yang ketujuh dan kedelapan dari Yahya alaihissalam, walam